Aku masih mengingat suara itu. Suara yang setiap hadir di kepalaku setiap malam. Awalnya, malam itu tampak seperti biasa saja. Hujan turun sebagaimana mestinya. Orang-orang masih duduk di teras halaman rumah sambil bercengkrama. Televisi masih nyala, dan anak-anak masih berlarian ke sana kemari di kampung halaman sambil tertawa lepas. Hingga semuanya berubah. Tanah di belakang rumah mulai bergetar dengan cepat, perlahan, dan lalu dalam hitungan detik. Blah! Tanah longsor mulai turun di atas bukit dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Rumah-rumah roboh, pohon-pohon tumbang, dan dalam semalam, kampung kami diisi oleh ketakutan dan kehilangan. Aku melihat seorang ibu yang memeluk anaknya erat, sembari nangis tanpa suara. Dan aku melihat seorang ayah yang hanya bisa termenung diam menatap kosong ke arah reruntuhan rumah. Dan aku melihat seorang anak yang menggigil ketakutan ketika mendengar suara hujan. Namun yang mengerikan itu bukanlah longsor sendiri. Tapi yang mengerikan ialah ketika harapan mulai hilang dari wajah manusia. Aku hanyalah warga biasa, seperti sama mereka. Tanganku bergetar ketika melihat rumah-rumah rontok. Dadaku sesak ketika mendengar suara tangisan yang kehilangan segalanya. Tapi malam itu aku sadar bahwa manusia tidak selalu membutuhkan jawaban. Terkadang manusia hanya membutuhkan seorang yang bersedia tetap tinggal di sampingnya. Di sudut posko darurat, aku melihat anak kecil bernama Bimo. Badannya penuh lumpur, kusam, pakaiannya lusuh. Ia menggigil kedinginan sembari menatap kosong ke arah runtuhan. Lalu ia berkata kepadaku, "Kak, rumahku hilang." Aku pun terdiam. Sebab aku tahu ia mengatakan kebenaran. Rumah itu memanglah hilang. Aku tak sanggup berbohong dan mengatakan segeranya akan segera baik-baik saja. Kemudian aku berjongkok di depannya. Dan aku berkata perlahan kepadanya, "Rumah dapat dikembangkan kembali, Bimo. Tapi kamu harus semangat. Karena pada suatu saat nanti, rumah itu akan kembali lagi seperti semula." Anak kecil itu menatapku perlahan. Menatap lama. Dan mulai mengusap air matanya. Keesokan paginya, aku melihat Pak Darman yang menatap kosong sambil duduk sendirian. Seperti kehilangan segalanya dan kehilangan harapan di dalam hidupnya. Dan dengan suara pelan ia berkata, "Sudahlah, semuanya sudah habis." Aku duduk di sampingnya.
Sejujurnya, aku sendiri tidak tahu harus mengatakan apa. Sawahnya memang benar susah, rumahnya hancur, dan dalam satu malam, hidup yang ia bangun bertahun-tahun telah hilang begitu saja. Namun aku tahu, apabila saat itu aku terdiam, mungkin ia akan benar-benar menyerah. Karena dengan itu aku berkata, Pak, jika Bapak menyerah sekarang, longsor itu menang, Pak. Lalu dia menatapku, kebingungan, dan dia bertanya kepadaku, maksud kamu, nak? Lalu aku menjawab dengan semangat, longsor memang menghancurkan rumah Bapak, tetapi jangan biarkan longsor itu mengambil semangat Bapak. Aku tidak mengerti bagaimana manusia tetap begitu kuat setelah kehilangan segalanya. Rumah hilang, harta benda hilang, kenangan hilang. Namun anehnya, di tengah penderitaan itu, mereka masih memikirkan orang lain. Ada ibu-ibu yang tetap membagikan makanan, meskipun persediaannya sedikit. Ada para ayah yang membantu membersihkan jalanan, walaupun tubuh mereka sendiri kelelahan. Bahkan, anak-anak kecil masih berusaha tertawa di tengah rasa takut yang belum hilang. Dan dari merekalah, aku belajar bahwa harapan dapat lahir bahkan di tempat yang paling hancur sekalipun. Perlahan, kamu kami mulai berubah. Bukan menjadi sempurna. Luka itu masih ada. Kesedihan itu belum sepenuhnya hilang. Namun, orang-orang mulai bangkit. Ada yang mulai membersihkan puing-puing rumahnya. Ada yang kembali memasak bersama. Ada yang mulai bercanda meskipun suaranya masih lirih. Dan untuk pertama kalinya, setelah bencana itu, aku kembali mendengar tawa kecil. Tapi cukup untuk membuatku percaya bahwa manusia adalah makhluk yang luar biasa kuat. Longsor itu memang merenggut banyak hal dari kampung kami. Namun, tidak dengan begitu kami. Selama masih ada manusia yang saling menguatkan. Selama itu pula, harapan akan tetap hidup. Dan aku percaya, sebesar apapun bencana yang akan datang, manusia akan selalu memiliki satu kekuatan yang tidak dapat dihancurkan oleh siapapun. Kekuatan untuk bangkit bersama.